Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 4 kelas A peserta Latsar Batch 1 Bapekom PU wilayah 7 Banjarmasin. Nah, di sini ada saya sendiri, Asnul Fauzia, kemudian ada Mbak Anissa Fitri, ada Mas Ardian Ezardika, ada Mas Asep Didin Komarudin, kemudian ada Mbak Asfarina Nurbaiti, dan ada Mbak Astrin Khairin Nisa, dan yang terakhir ada Mas Asrofi Ahmad. Nah, hari ini kita akan diskusi terkait tema What we can do to make PU better and stronger. Wah, menarik sekali ya teman-teman. Tapi nggak kalah menarik juga nih dengan panelis kita hari ini. Teman-teman kelompok 4 yang sudah siap membagikan opini-opini mereka terkait tema tadi. Nah, mungkin langsung saja kita melangkah ke panelis pertama. Di sini ada Mbak Asrin. Nah, Mbak Asrin, menurut Mbak sendiri nih, kalau kita ngomongin terkait bangsa Indonesia, apa sih Mbak yang bisa kita lakukan, terutama sebagai insan PU dalam mengimplementasikan bela negara yang sudah kita pelajari selama kurang lebih 3 hari ini? Halo, ngomongin bangsa ya. Berat ya topiknya ini. Pasti ini tuh namanya semua bangsa itu punya tantangan ya. Tantangan bangsa Indonesia saat ini tuh banyak banget, apalagi di zamannya serba digital, serba cepet, informasi tuh deres dan gak semua bisa kita telan mentah-mentah. Soalnya tuh sekarang tuh tantangannya tuh banyak, berita hoax, polarisasi, intoleransi, bahkan mungkin muncul ide-ide separatis. Nah, ngomongin hoax, kita tuh punya algoritma. Ternyata bangsa tuh punya algoritma kebangsaan. Ini tuh bukan cuma istilah teknis ya, tapi ini tuh adalah langkah-langkah sistematis yang bisa kita terapkan oleh siapapun untuk memperkuat semangat cinta tanah air dan menjaga keutuhan NKRI. Misalnya nih, dimulai dari edukasi nilai dasar negara, kayak Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu menjadi warga yang aktif, ikut gotong royong, bersosialisasi. Jangan lupa, literasi digital dan budayanya itu juga ditingkatkan, biar kita itu nggak gampang termakan provokasi. Dan yang nggak kalah pentingnya nih, kita itu harus menjadi pemimpin yang jujur dan berintegritas. Ngomongin tantangan, pasti kita juga ngomongin bela negara gitu. Bela negara untuk kita ASN, Kementerian Pekerjaan Umum nih, apa aja di zaman sekarang. Bela negara kan luas sekali ya, nggak harus ikut perang, angkat senjata gitu. Dan gak harus jadi tentara untuk bisa membela negara kesatuan Republik Indonesia. Kita tuh bisa ngelakuin hal-hal sederhana tapi konsisten. Misalnya nih, kita sebagai ASN harus bisa bekerja profesional, menghindari KKN, terus menyampaikan laporan dengan tepat, kerjaannya beres gitu. Terus jangan lupa kita sebagai ASN juga harus berinovasi dan solusi yang cerdas, seperti menyederhanakan birokrasi untuk mempercepat layanan. Ini tuh PR banget gak sih untuk para ASN kita? Memang birokrasi yang terlalu panjang, misal kita mengurus ini, dilempar ke kementerian ini, dilempar lagi ke kementerian ini, jadi rakyat itu kayak males gitu loh mau beraktivitas di negaranya sendiri. Jadinya kita tuh harus bisa lebih dekat dengan masyarakat. Kita tuh harus responsif terhadap keluhan publik terkait pekerjaan atau fasilitas, karena memang itu tugas kita sebagai ASN, yaitu melayani masyarakat. Kita tuh harus tahu kira-kira nih di daerah kita masyarakatnya tuh lebih butuh apa, pembangunan apa, mungkin air bersihnya kurang gitu kan, mungkin sanitasinya jelek, mungkin jalannya juga lubang-lubang kayak gitu. Nah, untuk itu, kita tuh harus selalu bisa menjadi bagian dari pertahanan bangsa sesuai peran kita masing-masing. Gak harus jadi tentara kok untuk bisa bela negara. Keren kan kita? Wah, keren banget nih apa yang disampaikan sama Mbak Asrin tadi. Jadi, yang harus melakukan bela negara itu bukan cuma tentara ya teman-teman. Kita juga bisa melakukannya sesuai peran kita masing-masing. Nah, mungkin bisa kita lanjut lagi nih. Kita dengarkan pendapat dari Mas Asrofi. Nah, gimana nih pendapat Mas Asrofi sendiri?
Oh iya, jadi alhamdulillah ya, setelah beberapa hari ini kita mengikuti Latsar, itu kita banyak sekali mendapatkan ilmu ya, mendapatkan literasi, bagaimana kita membentuk diri kita itu tertanam dalam pikiran kita, jiwa kita, hati kita tentang nasionalisme, bagaimana kita mencintai negara ini gitu kan. Walaupun di mana-mana juga pasti ada kurangnya, tetapi kita harus mencintai apa adanya. Justru itu apa yang menurut kita menjadi kurang, bagus. Jadi kita memiliki penilaian mana yang kurang, mana yang sudah baik, mana yang terbaik gitu. Nah, akhirnya apa yang kita anggap kurang itu adalah menjadi tugas kita gitu, dengan integritas kita, dengan wawasan kebangsaan kita, dengan rasa atau jiwa bela negara yang kita miliki, yang telah kita pelajari beberapa hari ini, kita terapkan supaya kita turut andil, berpartisipasi aktif gitu kan, untuk sama-sama membangun negara ini dari berbagai aspek yang mungkin dirasa masih kurang maksimal. Kita bangun lagi supaya menjadi maksimal begitu, dengan segala kemampuan yang kita miliki, baik fisik, pikiran, tenaga, waktu begitu. Jadi bukan hanya kita berpikir ketika sudah banyak kurangnya kabur aja dulu, ya itu juga kurang baik sih ya menurutku. Kenapa kita nggak ikut aja membangun, yuk sama-sama kita gotong royong dengan berbagai pihak, kolaborasi untuk membangun negara ini. Alhamdulillah, dengan beberapa hari ini kita mendapatkan materi Latsar. Mudah-mudahan ini tertanam bukan hanya selama Latsar, tapi tertanam dan dipraktekkan selama hidup kita gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Mas Asrofi atas apa yang sudah disampaikan. Jadi benar sekali ya teman-teman apa yang sudah disampaikan sama Mas Asrofi tadi. Jadi apa yang sudah kita dapatkan nih selama pembelajaran Latsar selama kurang lebih 3 hari ini, semoga dapat tertanam dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama nilai-nilai bela negara dan kemudian bagaimana kita mengimplementasikannya khususnya di Kementerian PU. Nah, baik kita lanjut ke panelis berikutnya. Di sini ada Mas Asep. Halo Mas Asep. Mas Asep nih, menurut Mas Asep sendiri, apa sih yang sudah didapatkan selama pembelajaran kita nih selama kurang lebih 3 hari, khususnya materi tadi terkait dengan algoritma kebangsaan. Terus, apa sih Mas yang bisa kita lakukan nih sebagai seorang insan PU dalam melaksanakan upaya-upaya bela negara? Silahkan Mas Asep. Halo teman-teman, saya Sabdidin. Kita ngomong santai aja ya, ngobrol aja. Aku mau refleksi singkat tentang apa yang aku alami dan pikirkan selama bagian jadi PU, dari PU. Ngomongin materi tentang algoritma, kan artinya itu langkah-langkah yang sistematis ya. Sederhananya itu sama aja kayak SOP. Kalau kita pengen PU jadi lebih kuat dan lebih baik, salah satu yang perlu dibenahi ya soal SOP-nya. Nah, nyambung banget sama tantangan yang aku rasain sendiri. Kalau ditanya apa tantangan terbesar yang aku rasain, jawabannya langsung ke sistem kerja yang serba manual. Di tempatku OJT, banyak dokumen yang masih berbentuk kertas fisik. Entah itu surat penyurat, SOP, atau data-data teknis. Kadang nyari satu dokumen aja bisa makan waktu karena disimpan di map, di lemari, tanpa sistem pencatatan digital yang rapi. Pernah juga ngalamin dokumen hilang atau rusak karena nggak sengaja ketumpahan air. Padahal kalau ada database atau sistem penyimpanan digital yang lebih simpel aja, itu bisa bantu banyak banget. Tapi ya, gue juga sadar perubahan itu gak bisa instan, apalagi kalau nunggu dari atas. Justru kita-kita yang muda ini bisa mulai dulu
Misalnya, waktu aku dan teman-teman di TSOP di lapangan banyak banget yang terdokumentasi rapi. Kita coba inisiatif bikin versi digitalnya. Nggak muluk-muluk sih, cuma dirapihin ke file Word atau PDF, terus kita share lewat grup WhatsApp kantor. Sederhana, tapi bikin koordinasi lebih cepat. Kalau bicara soal apa yang bisa bikin PU jadi lebih baik dan lebih kuat, menurutku sih jawabannya adalah mulai dari hal kecil, tapi konsisten. Kita nggak harus langsung bikin aplikasi canggih atau sistem besar. Mulai aja dari kerja yang beres, bantu satu sama lain, dan gak gengsi buat belajar atau minta tolong. Kadang budaya kerja yang terlalu formal bikin komunikasi antar pegawai jadi kaku. Padahal kalau cair, kerja tim jadi enak dan banyak solusi muncul. Aku juga belajar kalau semangat gotong royong itu bukan cuma jargon di dinding kantor, tapi benar-benar bisa dijalani kalau kita niat. Kita bisa bantu rekan kerja, kasih ide, bahkan sekedar ngajak diskusi soal tugas. Itu udah termasuk kontribusi nyata buat ngembangin PU jadi lebih adaptif dan responsif. Terakhir, aku cuma pengen bilang, jangan remehkan hal kecil yang kamu lakukan. Entah itu memperbaiki format surat, ngajarin rekan kerja pakai tools digital, atau nyimpen arsip lebih rapi. Semua itu punya dampak loh. PU bisa jadi lebih kuat kalau kita semua ikut nyumbangin satu bagian kecil dari perubahan. Karena kayak puzzle, institusi besar itu dibentuk dari potongan-potongan kecil. Dan potongan kecil itu ya kita sendiri. Sekian dari aku, terima kasih udah dengerin, semangat terus teman-teman. Baik, terima kasih Mas Asep. Jadi itu tadi ya teman-teman, bagaimana kemudian ternyata masih banyak juga nih tantangan-tantangan yang sebenarnya bersumber dari internal kita sendiri nih di dalam Kementerian PU yang tadi udah di-mention ya sama Mas Asep, dan juga sekaligus sudah diberikan saran solusi dari Mas Asep bagaimana kemudian kita bisa berbenah dimulai dari hal-hal kecil yang mungkin bisa kita mulai dengan belajar yang giat, kemudian gotong royong. Ini merupakan bentuk-bentuk bela negara yang bisa kita mulai dari diri kita sendiri nih teman-teman, yang tentunya akan berdampak juga nih di internal kita di Kementerian PU. Nah, baik, kita melangkah ke panelis berikutnya, ke Mas Ardi. Mungkin pertanyaannya masih sama nih Mas, kira-kira apa nih yang udah Mas Ardi pelajarin selama kurang lebih 3 hari kita mendapatkan materi, dan juga kira-kira upaya bela negara apa sih yang bisa kita lakukan sebagai seorang insan PU demi mewujudkan PU yang lebih baik dan lebih kuat. Silahkan Mas Ardi. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan menceritakan mengenai pengalaman saya dan pemahaman diri saya berdasarkan pembelajaran yang telah dilakukan, yaitu mengenai bela negara, kemudian tantangan negara kita yaitu darurat literasi. Jadi pemahaman saya seperti yang kita diskusikan sebelumnya, literasi ini penting bagi kita untuk bisa mengolah informasi, kemudian memilah informasi, memahami informasi dari berbagai media digital maupun dari orang-orang terdekat kita agar kita bisa tahu mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah. Kemudian bela negara sendiri itu bisa kita anggap sebagai suatu aksi penting atau aksi yang harus kita lakukan di masing-masing pribadi. Jadi untuk menjadikan Kementerian Pekerjaan Umum lebih baik dan lebih kuat, kita perlu menanamkan semangat bela negara dalam setiap aspek tugas dan tanggung jawab. Bela negara bukan hanya soal pertahanan fisik, tetapi juga tentang kontribusi aktif dalam pembangunan infrastruktur yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Insan PU harus menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas, profesionalisme, dan kepedulian terhadap masyarakat, dengan menjadikan pembangunan sebagai wujud pengabdian kepada bangsa dan negara. Setiap langkah kerja menjadi bagian dari upaya mempertahankan kedaulatan
dan memperkuat ketahanan nasional. Kemudian ASN juga memiliki nilai-nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai-nilai berakhlak itu harus menjadi pedoman dalam setiap proses kerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Berorientasi pelayanan berarti menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utama. Sementara akuntabilitas menjamin bahwa setiap keputusan dan tindakan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Kompetensi mendorong peningkatan kapasitas individu dan keharmonisan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Loyalitas terhadap institusi dan negara, adaptabilitas terhadap perubahan, serta kolaborasi lintas sektor menjadi kekuatan utama dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks, kemudian mampu berinovasi dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek, serta membangun komunikasi yang efektif lintas sektor. Literasi digital juga memperkuat kemampuan analisis, pengambilan keputusan berbasis data, dan mitigasi resiko dalam pelaksanaan program pembangunan. Dengan digitalisasi yang terarah, Kementerian Pekerjaan Umum dapat menjadi institusi yang responsif, efisien, dan adaptif terhadap dinamika zaman. Penguatan kelembagaan Kementerian PU juga memerlukan komitmen terhadap tata kelola yang baik dan berintegritas. Reformasi birokrasi harus terus digalakkan dengan pendekatan yang berbasis nilai dan teknologi. Sistem kerja yang transparan, berbasis kinerja, dan berorientasi pada hasil akan mendorong terciptanya pelayanan publik yang berkualitas. Selain itu, pengembangan SDM yang berkarakter, inovatif, dan berwawasan kebangsaan menjadi investasi jangka panjang dalam membangun institusi yang kokoh. Dengan sinergi antara nilai-nilai kebangsaan, etika kerja, dan kecakapan digital, Kementerian PU dapat menjadi pelopor transformasi birokrasi yang berdampak nyata bagi masyarakat. Dengan menggabungkan semangat bela negara, kemudian nilai berakhlak, dan literasi digital, Kementerian PU dapat menjadi institusi yang tidak hanya membangun fisik negeri, tetapi juga memperkuat karakter bangsa dan mempercepat kemajuan Indonesia. Pembangunan infrastruktur bukan sekedar proyek teknis, melainkan manifestasi dari cita-cita nasional untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial. Ketika setiap pegawai atau insan PU memahami peran strategisnya dalam konteks kebangsaan dan kemajuan teknologi, maka Kementerian PU ini akan tumbuh menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaya saing global. Jadi mungkin itu pemahaman saya yang saya sampaikan agar PU better and stronger, serta saya juga telah menyampaikan beberapa hasil diskusi kita beberapa hari kebelakang ini dan materi-materi yang telah diberikan pada kelas desain learning, yaitu mengenai bela negara, kemudian literasi, serta pengaplikasiannya di kehidupan sehari-hari. Kalau menurut teman-teman, apakah teman-teman punya pandangan lain? Sekian dari saya. Baik, terima kasih Mas Asrofi. Wah, semakin banyak insight nih teman-teman yang kita dapatkan, semakin banyak lagi nih bentuk-bentuk bela negara yang bisa kita lakukan, terutama sebagai seorang insan PU. Nah, baik, kita bisa melangkah lagi nih ke panelis berikutnya. Berikutnya ada Mbak Asfarina. Mungkin pertanyaannya juga masih sama Mbak. Aku juga ingin lebih nanya lagi nih ke Mbak Asfarina terkait dengan materi yang tadi barusan kita dapatkan terkait dengan algoritma kebangsaan. Nah, mungkin Mbak Asfarina bisa sedikit menjelaskan apa sebenarnya itu algoritma kebangsaan dan juga bentuk-bentuk upaya bela negara yang bisa kita lakukan sebagai seorang insan PU. Baik, Mbak Asfarina, silahkan.
Nah, tadi kan kita udah belajar mengenai algoritma kebangsaan. Algoritma kebangsaan itu adalah bagaimana kita menyusun langkah-langkah logis untuk menjaga dan merawat Indonesia. Algoritma kebangsaan itu sendiri seperti kode moral bangsa sih. Diawali dengan input, lalu dilakukan proses, dan dari proses itu didapatkan output. Inputnya itu nilai, prosesnya sikap dan tindakan, outputnya itu Indonesia yang lebih baik. Terus, di mana sih posisi Kementerian PU dalam algoritma kebangsaan? Menurut aku sih ada di bagian eksekusi nyatanya ya. Kayak dari PS tuh membangun sekolah. Terus dari SDA membuat saluran irigasi untuk mengairi persawahan. Terus ada dari menyediakan air bersih untuk masyarakat, spam. Semua itu tuh bukan cuma proyek, tapi bentuk nyata bela negara. So, what we can do to make PU better and stronger? Kita nggak perlu nunggu jadi pejabat tinggi buat berkontribusi kok. Cukup dimulai dari hal-hal kecil. Misalnya, melayani masyarakat dengan tulus, berkata dengan jujur, menolak hoaks dan ujaran kebencian, memperlakukan semua orang setara, tanpa diskriminasi dan menolak gratifikasi. Itu cuma beberapa contoh ya, masih banyak lagi contoh hal-hal kecil itu. Karena NKRI itu bukan milik segelintir, tapi tanggung jawab bersama. Ingat quotes kata Bung Karno, jangan tanya apa yang negara berikan padamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan untuk negara. Kalau konteksnya sekarang buat PU, lebih baik ya, jangan tanyakan proyek apa yang sedang dibangun, tapi tanya nilai apa yang sedang kamu tanamkan lewat kerjamu. Yuk bangkit bersama Kementerian PU, bukan hanya sebagai pembangun infrastruktur, tapi juga sebagai penjaga bangsa. Terima kasih. Wah, menarik sekali nih apa yang disampaikan sama Mbak Asfarina tadi ya. Semoga quotes di akhir tadi bisa benar-benar kita dalami nih maknanya teman-teman. Baik, melangkah ke panelis kita yang terakhir. Di sini ada Mbak Anissa. Mbak Anissa mungkin bisa disampaikan nih Mbak, kira-kira apa yang bisa kita lakukan nih to make PU better and stronger. Silahkan Mbak Anissa. Oke Mbak, what we can do to make PU better and stronger ya. Tapi kayaknya kalau dari aku sebelum kita bahas what we can do to make PU better, mungkin kita bahas secara umum dulu deh tentang Indonesia. Jadi what we can do to make Indonesia better and stronger. Karena kalau kita lihat sekarang, justru Indonesia itu lagi dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Kenapa bisa dibilang Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja? Contohnya saja beberapa waktu yang lalu kita juga udah sempat ngebahas adanya tren hashtag kabur aja dulu ya Mbak ya. Di situ tuh muncul ekspresi dari generasi-generasi muda merasa tidak adil gitu dengan setiap kebijakan yang dibikin sama pemerintah. Jadi kayak lapangan pekerjaan, kita tuh sekarang makin sulit buat dapat pekerjaan. Nah, kalau masyarakat sulit mendapatkan pekerjaan, otomatis kesejahteraan masyarakat akan berkurang. Nah, dan dengan berkurangnya kesejahteraan di kalangan masyarakat, maka masyarakat itu akan merasakan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Nah, inilah menjadi dasar. Nah, kalau rakyat Indonesia sendiri merasa di Indonesia udah nggak bisa bertahan hidup dengan kondisi ekonomi yang seperti ini dan memilih untuk keluar, apakah kita bisa bilang Indonesia baik-baik aja? Nah, hal inilah yang menjadi dasar menurut saya kita perlu memperbaiki ya sistem yang ada di Indonesia agar seluruh masyarakat di Indonesia itu bisa mendapatkan pekerjaan. Sebenarnya kalau dari pemerintah sendiri hal ini tuh udah ditanggulangi seperti dari Kementerian Kominfo. Dulu tuh ada program yang namanya Digital Talent Scholarship di mana Kementerian Kominfo ini menyediakan sebuah pelatihan untuk masyarakat umum agar dapat belajar skill digital. Nah, sebagai ASN sendiri saya punya sebuah rencana aksi yang akan saya lakukan.
sebagai warga negara untuk melakukan bela negara. Rencana aksi ini saya mulai dari meningkatkan kompetensi dan kemampuan literasi kebangsaan yang saya miliki. Hal ini dapat saya lakukan dengan mengikuti diklat wawasan kebangsaan, kegiatan bela negara, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Selain mengikuti kegiatan tersebut, saya juga akan menyusun kebijakan atau program yang memperkuat ketahanan nasional. Saya juga berencana untuk menjadi fasilitator untuk edukasi kebangsaan di lingkungan kerja dan masyarakat. Nah, kegiatan memfasilitasi ini bisa kita buka dengan mengajak teman-teman atau tetangga atau saudara untuk membahas isu-isu yang tengah viral di kalangan masyarakat seperti hashtag kabar jadul tadi. Nah, selain hal tadi meningkatkan literasi dan meningkatkan kompetensi di lingkungan sekitar, rencana aksi bela negara saya adalah memberikan contoh sosial dan moral dengan memberikan contoh sikap disiplin, etika kerja dan kepedulian sosial, misalnya dengan mengikuti kegiatan sosial lingkungan dan kebencanaan. Selain itu, saya juga akan bersikap netral terhadap politik Indonesia dan tidak menyebarkan ujaran kebencian. Nah, selain keteladanan sosial dan moral, saya juga akan memberikan pelayanan yang prima sebagai seorang ASN. Pelayanan prima yang akan saya berikan dapat berupa pelayanan yang cepat, ramah, dan transparan, mengutamakan kepentingan masyarakat dan bukan hanya sekedar menjalankan birokrasi, menerapkan sistem digital untuk efisiensi dan akuntabilitas. Baik, terima kasih Mbak Anissa atas pendapatnya. Seperti yang dijelaskan tadi nih sama Mbak Anissa, ada beberapa cara yang kemudian bisa kita lakukan nih sebagai wujud bela negara, bukan hanya sebagai insan PU tapi juga sebagai warga negara Indonesia. Nah, dari diskusi hari ini saya bisa menyimpulkan ya teman-teman, kalau ada banyak sekali tambahan-tambahan insight yang kita dapatkan selama mengikuti 3 hari proses Latsar ini. Nah, kita kemudian bisa mengetahui tentang wawasan kebangsaan, kemudian juga tentang bela negara, kemudian beberapa isu-isu yang membahayakan bagi kebangsaan. Terus yang terakhir tadi kita mempelajari juga tentang algoritma kebangsaan, dan kita juga sudah mendapatkan beberapa bentuk-bentuk upaya bela negara yang bisa kita lakukan, yang kemudian bisa mewujudkan Kementerian Pekerjaan Umum yang lebih baik dan lebih strong lagi nih. Nah, kemudian teman-teman, jika ditanya untuk diri saya pribadi, menurut saya upaya bela negara yang bisa kita lakukan sebagai seorang ASN di Kementerian PU ini dengan melaksanakan core values ASN yang seperti tadi sudah dimention oleh Mas Ardi. Nah, mungkin cukup sekian saja teman-teman diskusi kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.